seperti halnya juga dengan kejutan malam ini. Ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apakah yang terbaik bagi kami sebagai seorang muslim? Apa yang seharusnya kami lakukan sebagai seorang muslim?" Maka Rasulullah cuma simpel menjawab, "Amantu billah tsumma istaqim." Berimanlah kepada Allah dan katakanlah, dan kemudian tsumma istaqim, dan kemudian bersikap istiqomahlah kamu. Mengapa rangkaian itu selalu menjadi satu rangkaian antara iman dan istiqomah? Di dalam Al-Quran juga disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan seterusnya. Sungguhnya orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, itu artinya menyatakan keimanannya, ya. Tsumma istaqamu, kemudian dia bersikap istiqomah, teguh dengan keimanannya itu. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah, maka kami akan turunkan kepadanya malaikat yang senantiasa menyertainya. Alla takhafu wa la tahzanu. Tugas malaikat ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada kita dan rasa gembira, ya, rasa aman dan rasa gembira kepada kita sebagai seorang mukmin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Buah ketakwaan itu adalah iman dan istiqomah. Kalau hanya iman saja itu belum dikatakan sebagai muttaqin. Kenapa? Karena seseorang pada level tertentu dia mudah untuk menjadi seorang mukmin, untuk beriman. Tetapi ketika dia harus mempertahankan keimanannya itu, itulah yang selalu menjadi persoalan. Artinya tidak semua orang mampu untuk mempertahankan keimanannya itu. Jadi setiap kali kita menyatakan atau menyikapi diri dengan keimanan itu, maka pasti Allah sudah menyediakan ujian. Lalu kalau misalnya kita nggak mau diuji, bagaimana? Apa kita tidak beriman? Tidak perlu beriman supaya nggak diuji. Tetap saja, yang namanya ujian itu adalah sebuah sunatullah. Siapapun dia, orang kafir sekalipun dia diuji, ya, diuji dengan segala macam persoalan yang dihadapinya. Tapi orang kafir ketika menghadapi ujian itu dia tidak dapatkan apa-apa kecuali penderitaan, ya, kecuali kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan gitu. Misalnya seorang kafir berbisnis misalnya lalu rugi, maka ruginya itu menjadi 2 kali dia. Sudahlah di muka bumi ini mengalami kerugian dalam usahanya, lalu di akhirat pun dia juga mengalami kerugian yang lebih besar lagi. Nah, sementara kita hanya bisa seharusnya mengambil dua-duanya, yaitu lulus dalam ujian di muka bumi dengan mendapatkan kebahagiaan, juga kemudian lulus juga mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Jadi jangan sampai kita memilih salah satu, ya, walaupun itu mungkin tidak terlalu mudah, tetapi setiap kita dituntut untuk mampu menghadapi ujian-ujian itu. Makanya kan Allah mengatakan, adakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal kamu belum lagi diuji, gitu ya. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Adakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di sana ujian yang dimaksudkan di dalam surah Al-Baqarah itu disebutkan ujiannya seperti apa? Seperti orang terdahulu, ya, yang mengalami penderitaan luar biasa, ya, mengalami ketakutan yang luar biasa.
Mungkin yang sekarang dialami ini oleh saudara-saudara kita di Palestina. Saudara-saudara kita di Palestina itu sudah betul-betul di puncak ujiannya dan sampai harus berkorban nyawa untuk ujian tersebut. Lalu apakah itu berarti kemudian Allah sedang membenci mereka? Tidak. Ujian itu diberikan oleh Allah sebagai bentuk kecintaannya kepada kita, kepada hambanya. Supaya apa? Supaya kita ini naik tingkat dari orang biasa menjadi orang yang luar biasa, ya, menjadi orang yang istimewa. Dan untuk itu perlu diuji. Jadi ketika kita mendapatkan ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu lagi terkejut, kaget gitu ya. Bahwa ketika kita sudah siap menyatakan diri beriman, maka Allah uji itu dan kemudian kita diminta untuk istiqomah, teguh dengan keyakinan kita. Dan pasti ujian Allah itu adalah dalam rangka mengetahui sejauh mana kekuatan kita mempertahankan keyakinan kita itu. Sehingga didatangkanlah segala sesuatu yang bisa membuat keyakinan kita apakah masih mampu bertahan atau dengan mudahnya menjadi sesuatu yang akan membuat rusak kehidupannya, gitu. Ya. Jadi oleh karenanya, mari kita hadapi kehidupan ini dengan keimanan yang betul-betul, ya, keimanan yang semakin membuat kita kuat, gitu ya, dalam menghadapi apapun persoalan di depan kita. Dan ciri keimanan seorang bersabar dengan keimanannya itu adalah ketika dia senantiasa tenang dalam menghadapi cobaan demi cobaan di depannya. Ya, dia bersikap tenang sampai Allah menyebutnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu padaku, ila rabbiki radiyatan mardiyah, dengan keridhaan Tuhanmu, gitu ya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan ketenangan seperti itu, maka Allah pun akan memanggil kita dengan kelemah lembutan dan mendatangkan ketenangan yang luar biasa, ya, sehingga kita begitu diminta untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada ketakutan sedikit pun, tidak ada rasa ketidaksiapan, tidak ada apapun perasaan-perasaan yang membuat dirinya menjadi begitu tidak stabil jiwanya, ya, ketika Allah sudah harus meminta kita kembali kepadanya. Atas dasar keimanan itulah kita bisa menghadapi apapun situasinya menjadi lebih tenang, ya. Dan ketenangan hari ini sangat mahal harganya. Orang-orang kaya untuk tenang dia harus makan obat. Kalau kita untuk tenang cukup dengan berzikir, cukup dengan sholat, cukup dengan berpuasa, cukup dengan bersedekah, ya. Kalau Allah menyebutkan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, sungguh dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang, ya, tatmainnul qulub, hati menjadi tenang. Jadi tidak ada orang beriman itu hatinya gelisah, resah, susah, ya, ketakutan dan sebagainya. Kenapa? Karena dia yakin Allah akan menolongnya. Karena dia yakin Allah akan senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa. Ya, innallaha ma'al muttaqin, innallaha ma'as sabirin, ya, ma'al mu'minin, bersama orang yang beriman, dan seterusnya dan seterusnya. Dalam Al-Quran berkali-kali itu disebutkan betapa Allah akan senantiasa menyertai orang-orang yang istiqomah, menyertai orang-orang yang sabar, menyertai orang-orang yang bertakwa. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan ketenangan itu. Dan itu memang harus dicari oleh kita, maksudnya harus diusahakan oleh kita. Karena tidak ada Allah memberikan kepada kita sesuatu yang berharga itu dengan cara yang
tanpa juang, tanpa daya juang. Kita harus berjuang. Dan dengan berjuang itulah maka Allah akan berikan apapun keindahan-keindahan yang kita harapkan darinya. Ya. Saya selalu menyebutkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan siapa saja orang yang berjihad di jalan kami, ya, lanahdiyannahum subul, pasti kami akan tunjukkan jalannya. Pasti kami akan berikan hidayah kepadanya, sehingga ketika dia menghadapi berjalan dengan wajah yang senantiasa optimis, wajah yang senantiasa gembira, wajah yang senantiasa tenang dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan ini menghadirkan sikap istiqomah tadi terhadap apa yang sudah kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Dan yakinlah, percayalah bahwa di hadapan kita cobaan itu demikian dahsyatnya, ya, demikian dahsyatnya, dan itu adalah merupakan bagian dari kehidupan yang harus kita hadapi, suka atau tidak suka. Dan insya Allah ketika kita selalu menyerahkan kehidupan kita ini kepada Allah, menyerahkan seluruh harapan hanya kepada Allah, maka Allah akan datang kepada kita dengan sepenuh pertolongan dan sepenuh cintanya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.